Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Khususnya pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Marilah kita sama-sama mengencangkan keimanan kita, mengupgrade keimanan kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah SWT. Salah satunya yaitu dengan Qiyamul Lail. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang keutamaan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail berasal dari dua kata. Qiyam berarti berdiri, tegak secara jiwa dan raga, zahiran wa batinan. Lail berarti malam. Qiyamul Lail berarti amalan sunnah yang dilakukan pada malam hari. Sebagian ulama mengatakan Qiyamul Lail dilakukan setelah melakukan salat Isya sampai sebelum terbit fajar. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan setelah salat Maghrib sampai sebelum terbit fajar. Rasulullah bersabda bahwa salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat Qiyamul Lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Bulan suci Ramadan merupakan momentum yang terbaik untuk memarasah, melatih, make habit untuk melakukan Qiyamul Lail. Umat Islam seluruh dunia melakukan salat tarawih, salat witir, dan tadarus Al-Quran sebagai bentuk Qiyamul Lail. Sehingga Rasulullah mendorong umatnya dengan sabdanya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan Qiyamul Lail, menghidupkan malam-malam di malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW di awal mengemban dakwah kenabian, Allah SWT menyuruh Rasulullah dengan surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan lakukanlah salat malam walaupun hanya sebentar. Qiyamul Lail begitu sangat penting. Para ulama soleh berlomba-lomba dalam melakukan Qiyamul Lail. Di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ghazali menuturkan dalam sebuah bait, "Faman talabal ula sahiral layali." Barang siapa yang ingin kemuliaan, ingin naik derajatnya, maka lakukanlah salat malam Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Salat yang dilakukan setelah tidur kita kenal dengan salat tahajud, yang berasal dari kata tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, bitasydid, yang berarti bersungguh-sungguh. Orang mukmin yang punya keimanan yang kuat dalam hati akan tergerak hatinya dengan kesungguhan untuk bangun di sepertiga malam karena Allah cinta kepadanya. Karena dia tahu bahwa sepertiga malam itu adalah waktu terbaik, waktu yang mustajab untuk mencurahkan segala permasalahan-permasalahan duniawi. Curahkan hati kepada Allah SWT, berkonsultasi dan konseling kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau melakukan salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu dalam keadaan terpuji. Hadirin rahimakumullah. Setidaknya ada 10 perkara yang menjadi keutamaan dari Qiyamul Lail. Salah satunya yaitu sabda Rasulullah SAW,
alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffaratun lisayyiati wa manhatun 'anil ismi wa matradatun lidda'i 'anil jasadi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Albani. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu dan memiliki keutamaan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa aman, merasa tenang, dan apapun yang kita inginkan walaupun hanya terbersit dalam hati kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukaffaratun lisayyi'at, menghapus kesalahan, wa manhatun 'anil ismi. Yang ketiga, menghapus dosa. Sebagai manusia kita tidak luput dari salah dan dosa. Qiyamul lail menjadi media untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang keempat, matradatun lidda'i, yaitu menolak terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Yang kelima, syaraful mukmin, menjadi kemuliaan bagi orang-orang mukmin. Yang keenam, madratatun lil jin, menolak terhadap jin, sehingga kita menjadi orang mukmin yang waras, yang punya karakter yang kuat, personality yang kuat, wibawa yang kuat sebagai seorang mukmin. Yang ketujuh, alamatu hubbillahi lahu, merupakan tanda cintanya Allah kepada kita. Alhamdulillah ketika kita bisa bangun di malam hari, menunjukkan Allah rindu, menunjukkan Allah cinta kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika kita susah bangun, kita perlu introspeksi diri bahwa mungkin kita banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Yang kedelapan, nailu roja wal amnu mimma yahab, bisa menggapai impian dan cita-cita kita dan merasa aman dari apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Yang kesembilan, nailu sawabil akbar la ya'lamuhu illallah, dapat menggapai pahala yang besar yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, yaitu dukhulul jannati bighairi hisabin, bisa masuk surga tanpa hisab. Itulah 10 perkara yang menjadi keutamaan dari qiyamul lail. Semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan qiyamul lail. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.